Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi akan kehidupan kami. Di mana Tuhan kami boleh melihat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Di mana Engkau boleh menuntun setiap kami menjalani satu minggu ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami boleh dibawa oleh Tuhan. Untuk boleh berkumpul bersama di rumah Tuhan. Menaikkan pujian. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Engkau berbicara bagi setiap kami. Menuntun, mengarahkan kehidupan kami. Sehingga seperti pujian tadi yang merupakan juga kerinduan kami. Kami mau menjadi murid Kristus. Biarlah melalui firman Tuhan ini boleh membawa kami. Untuk boleh sungguh-sungguh menghidupi akan kehidupan kami sebagai murid-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh kembali datang ke rumah Tuhan. Dan kita boleh kembali dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan kembali melanjutkan seri eksposisi kita. Seri eksposisi surat Roma. Dan saat ini kita telah sampai di dalam hal-hal praktis yang boleh Tuhan nyatakan melalui Paulus bagi setiap murid-muridnya. Untuk boleh menghidupi akan hal-hal praktis ini dalam kehidupan kita. Kalau kita mengingat ya di dalam hal praktis dari pasal 12 sampai nanti berakhirnya surat Roma ini. Di awal-awal kita sudah belajar tentang bagaimana kita hidup mempersembahkan tubuh kita. Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana kita mempergunakan karunia-karunia yang ada dalam diri kita. Untuk kita pakai dalam melayani Tuhan di dalam pelayanannya. Dan minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana menjadi orang-orang yang memiliki kasih. Bagaimana kita melakukan perbuatan yang baik dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Dan menarik, minggu ini kita akan belajar bagaimana kita harus hidup sebagai murid Kristus yang adalah warga negara. Kalau mari kita sama-sama membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Roma pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Jika sudah mendapatkannya, mari memperhatikan bagian firman Tuhan ini dan saya akan membacakan bagi setiap kita. LAI memberi judul Kepatuhan kepada Pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukum atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu ya ini gambar apa. Ini ada gambar satu gelas yang di dalamnya berisi minyak dan air ya. Minyak di atas, air di bawah ya, satu wadah. Nah Bapak Ibu kita semua sudah tahu bahwa air dan minyak dua zat yang sama-sama cair namun tidak bisa dipersatukan ya Bapak Ibu ya. Mau diaduk sedemikian rupa, mau di-shake sedemikian rupa, mau dicampur sedemikian rupa ya. Tetap kedua zat ini akan selalu kembali ke posisinya atau saling bertentangan satu dengan yang lainnya dan tidak bisa bersatu ya.
Makanya kalau ibu-ibu kalau nyuci piring gitu yang berlemak atau berminyak tuh kayak aduh kesel banget itu kan, kayak susah gitu, harus bersih gitu karena kan masih ada bekas-bekas minyak, karena memang minyak dan air itu tidak bisa bersatu. Tadi coba guyon-guyon di belakang kata Ko Julius yang WL tadi, yang bisa menyatukan itu cuman babi rica katanya. Ya itu cuman sebuah guyon aja ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, ketidak bisa bersatunya antara air dan minyak ini ya, bisa dibilang penggambaran hal ini cocok untuk menggambarkan relasi orang percaya dengan pemerintah atau sistem pemerintah atau sebuah negara. Mengapa demikian Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan dengan seksama, relasi atau kehidupan orang percaya berelasi dengan pemerintah atau negara seringkali terlihat seperti sesuatu yang bertentangan Bapak Ibu ya. Orang percaya lebih memikirkan bagaimana hidup, bagaimana menjadi orang yang baik. Lebih banyak membangun hal-hal rohani, spiritual tanpa mau sedikit pun menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, dengan kenegaraan gitu. Ada dualisme kehidupan dalam kehidupan orang percaya di dalam menjalani kehidupan. Yang mana hal rohani yang berhubungan dengan pemerintahan, negara itu hal yang berbeda. Nah Bapak Ibu, dan hal ini pun juga bisa kita lihat ketika di dalam pembicaraan hangat di gereja atau mungkin khotbah, kita jarang sekali menemukan mimbar-mimbar atau gereja-gereja itu mengkhotbahkan tema-tema tentang hal yang demikian. Bagaimana berelasi dengan negara dan lain sebagainya ya. Karena memang dianggap tema-tema demikian adalah tema-tema yang kurang menarik seperti itu Bapak Ibu ya. Kurang menarik bagi kebanyakan orang. Mungkin karena sudah terlanjur merasakan apatis dengan melihat keadaan pemerintahan ya, karena dianggap telah gagal mensejahterakan warganya. Banyak orang merasakan yang namanya kelelahan ketika melihat tabiat penguasa penguasa atau pemerintah negara. Mengeluh, semua mencibir, semua menggelekan kepala lalu berakhir dengan mulut-mulut yang membisu, habis akan sebuah komentar. Ketika kalau mau ngomong tentang pemerintahan, sudahlah, yang penting saya sebagai orang Kristen, ya sudah, yang penting bagaimana hidup sebagai orang Kristen yang baik dan benar, membangun kerohanian, membangun kerohanian. Udahlah masalah negara, biarlah itu negara terserah, yang penting saya hidup. Kebanyakan orang telah mengalami yang namanya rasa apatis ketika kita mendengar atau mulai melihat akan sepak terjang dari pemerintah atau negara di mana kita berada. Namun apakah Bapak Ibu sikap demikian yang seharusnya dimiliki oleh murid-murid Kristus yang sesejati? Apakah demikian sikap seorang murid-murid Kristus? Bukankah Bapak Ibu keberadaan kita ada di dalam sebuah pemerintahan itu semua ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan menaruh kita di bawah negara, ada diatur oleh pemerintah, itu bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu. Saya percaya ada maksud dan rencana Tuhan di balik itu semua. Dan melalui perenungan kita pada hari ini, di bawah tema Murid Kristus sebagai warga negara, kita akan bersama-sama melihat apa sih yang diinginkan Tuhan bagi murid-muridnya di tengah statusnya sebagai warga negara. Apa sih yang Tuhan inginkan bagi setiap murid-murid Kristus yang juga adalah warga negara harus menghidupi kehidupannya di tengah negara atau di bawah pemerintahan. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan melalui bagian firman Tuhan yang kita baca Roma pasal 13 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7 secara gamblang ya, dan pasti kita sudah bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya firman Tuhan melalui Rasul Paulus ini ingin mengajarkan kepada setiap murid-murid atau setiap jemaat pada waktu itu untuk memiliki sikap ketundukan kepada pemerintah. Dan di mana ketundukan yang Paulus inginkan ini Bapak Ibu tidak main-main ya. Setiap jemaat meski berstatus sebagai orang percaya tidak serta-merta membebaskan diri mereka dari kewajiban terhadap negara. Melainkan mereka harus benar-benar tunduk atau takluk kepada pemerintah. Nah, pemerintah di sini Bapak Ibu menggunakan kata jamak di mana berbicara tentang pemerintah-pemerintah. Jadi pemerintah ini tidak hanya berbicara dengan orang yang di dalam level yang tinggi, misalnya raja atau presiden ya, kalau saat ini presiden, tapi juga berbicara tentang pemerintah yang ada di dekat kita, sekeliling kita.
misalnya kelurahan, kecamatan, RT RW ya. Jadi berbicara tentang bagaimana kita tunduk atau takluk di bawah kuasa pemerintah-pemerintah yang ada di sekeliling kita. Dan Bapak Ibu, penggunaan kata takluk atau tunduk oleh Paulus di sini memiliki nilai yang amat sangat luar biasa. Di mana nilai dari kata ini sama dengan sikap yang harus diambil oleh seorang murid Kristus terhadap Allah. Jadi ketundukan ini sama seperti seorang Kristen atau murid Kristus tunduk kepada Allah. Tunduk kepada hukum Allah. Tunduk terhadap Kristus, tunduk terhadap para pelayan gereja. Bahkan dikatakan bahwa menggambarkan ketundukan seperti nilai seorang istri terhadap suaminya. Dan juga ketundukan terhadap budak dengan tuannya. Sehingga bisa dilihat Bapak Ibu, ayat ini mau menunjukkan kepada kita sebuah perintah yang memiliki nilai yang amat sangat kuat dan mendalam Bapak Ibu ya. Di mana kita harus tunduk kepada pemerintah. Setiap jemaat Roma pada waktu itu diminta untuk benar-benar tunduk, benar-benar meletakkan diri berada di bawah kuasa pemerintah. Namun bukan karena ketundukan karena rasa takut, namun karena ada sebuah kesadaran diri. Nah, mengapa demikian Bapak Ibu? Mengapa jemaat Roma pada waktu itu diminta oleh Paulus untuk mereka tunduk kepada pemerintah? Jelas Bapak Ibu di dalam ayatnya yang pertama itu dikatakan bahwa tidak ada kuasa pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Atau dengan kata lain bahwa kuasa pemerintah itu diberikan dan ditetapkan oleh Allah. Nah Bapak Ibu, kata pemerintah di sini menarik, kita perlu perhatikan bahwa menggunakan kata exousia yang memiliki hak istimewa, kuasa, kemampuan atau kapasitas ya Bapak Ibu. Dengan kata lain, terjemahan ayat ini lebih tepat adalah tidak ada kuasa pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Ya, tidak ada kuasa pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan perlu kita perhatikan Bapak Ibu, fokus kita adalah pada kuasa dari pemerintah. Kuasa dari pemerintah dan bukan pada oknum pemerintah. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dari pengertian ini kita mendapatkan penjelasan bahwa alasan dibalik perintah Paulus bahwa kita harus tunduk kepada pemerintah, yaitu karena tidak ada kuasa pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Yesus sendiri pun juga mengingatkan konsep ini ketika ia berhadapan dengan Pilatus, ketika dia ditangkap dan akhirnya dia melakukan percakapan, diskusi, wawancara dengan diwawancara oleh Pilatus ya di dalam pertemuan mereka, yaitu dalam Yohanes 19 ayat 11 dikatakan, engkau tidak mempunyai kuasa terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Nah Bapak Ibu, kata kuasa di bagian sini ini sama dengan kata kuasa yang dipakai oleh Paulus di dalam bagian Roma tadi, Bapak Ibu ya. Jadi di sini mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu sendiri jelas sekali menunjuk bahwa kuasa Pilatus itu tuh berasal dari Allah. Sehingga dia mengingatkan agar Pilatus itu tidak sombong dengan kuasa yang dimilikinya itu, ya kan? Dia bilang, dikatakan bahwa engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu. Jadi kuasa itu diberikan. Kuasa yang dimiliki Pilatus itu diberikan oleh Allah. Selain itu Bapak Ibu, dalam Daniel pasal yang kedua ayat 21 juga menekankan bahwa Allah lah yang mengatur dan memberikan kuasa kepada pemerintah. Dikatakan bahwa dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Ya, siapa yang bisa mengangkat dan memecat raja kalau tidak memiliki kuasa? Ya Bapak Ibu, dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Nah Bapak Ibu, dari sini kita bisa melihat bahwa kesemuanya ini menjelaskan bahwa kuasa pemerintah bersumber dari Allah. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa Allah sendiri adalah otoritas tertinggi, otoritas yang sejati.
Allah adalah sumber otoritas sejati, maka ia memberi kuasa kepada pemerintah untuk memerintah rakyat. Nah Bapak Ibu, selain kuasa ini diberikan oleh Allah kepada pemerintah, pemerintah pun juga dikatakan ditetapkan oleh Allah. Bapak Ibu, kalau kita mengingat, kita mundur sedikit melihat ke perjanjian lama dalam kehidupan bangsa Israel. Sebelum mereka pada akhirnya berada di bawah pemerintahan raja-raja, mereka sendiri kan adalah orang-orang yang dipimpin langsung, bangsa yang dipimpin langsung oleh Allah. Namun dalam perjalanan sejarah kita tahu bahwa ketika dari Allah, kemudian Allah memberikan kemudian mereka meminta untuk ada seorang wakil, ada seorang raja yang pada akhirnya harus mengatur mereka. Awalnya memang Allah sempat memberikan satu penggambaran tentang kalau kalian nanti di bawah di bawah raja begini-begini akan seperti ini. Namun kita tahu bahwa bangsa Israel pada akhirnya memutuskan untuk tetap meminta raja kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Allah mengizinkan hal itu. Dari situlah mulai suatu sistem pemerintahan yang boleh saya katakan itu sistem pemerintahan teokrasi yang baru. Di mana meskipun raja yang adalah wakil Allah menjadi seorang yang nampak, yang terlihat pada saat memerintah orang pada waktu itu. Namun di balik itu semua ada kuasa Allah, ada penyertaan Allah, ada campur tangan Allah di balik itu semua. Oleh karena itu Bapak Ibu, dikatakan bahwa kita harus takluk kepada penguasa. Sebab keberadaan mereka ditetapkan dan dirancang oleh Allah. Sehingga apabila kita menghadapi penguasa, kita tidak sekedar berurusan dengan manusia yang sederajat. Tetapi secara tidak langsung kita berurusan juga dengan Tuhan itu sendiri. Nah Bapak Ibu, alasan yang kedua mengapa kita harus tunduk dikatakan dalam ayat yang keempat bahwa pemerintah adalah hamba Allah. Nah Bapak Ibu, kata hamba di sini menggunakan kata diakonos atau pelayan. Nah dengan demikian pemerintah adalah pelayan Tuhan yang mewakili semua maksud dari Tuhan. Nah apa maksud Tuhan dalam bagian ini Bapak Ibu? Maksud Tuhan adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Ya, jadi dia adalah hamba Allah yang melayani Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi umat manusia, ya, dengan dia mengatur, dia menata sedemikian rupa sehingga mendatangkan sebuah kesejahteraan untuk mendatangkan hal yang baik kepada manusia. Dan selain itu juga pemerintah adalah pelayan Tuhan untuk menindak tegas manusia yang jahat. Dan Bapak Ibu, Paulus mengajar bahwa pemerintah adalah pelayan Allah untuk membalaskan murka Allah kepada mereka yang berbuat jahat. Untuk itulah pemerintah menyandang pedang. Dengan kata lain, pemerintah berhak secara mutlak menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Mengapa? Karena ia diberi otoritas oleh Allah untuk menyandang pedang membalaskan murka Allah kepada mereka yang berbuat jahat. Oleh karena itu Bapak Ibu, sampai di sini kita bisa melihat bahwa orang Kristen sudah seharusnya tunduk kepada pemerintah karena pemerintah adalah hamba Allah, ditetapkan dan diberikan kuasa oleh Allah. Tunduklah kepada pemerintahan yang dianugerahkan kepada kita dengan suatu kesadaran penuh bahwa pemerintah berasal dari Tuhan dan untuk kebaikan kita. Tidak perlu takut kepada pemerintah, sebab selama kita benar dan melakukan hal yang baik dengan dasar pemahaman kita terhadap pemerintahan yang benar, selama kita benar, selama kita melakukan hal yang baik, tidak akan membawa dampak yang serius bagi kita. Justru malah itu akan mendatangkan pujian. Dikatakan kalau kita berbuat baik gak perlu takut. Ya tadi Paulus katakan berbuat baik kita tidak perlu takut karena pemerintah itu tidak mungkin akan membuat hal yang jahat kepada orang-orang yang baik. Orang-orang yang benar tidak akan mungkin. Ya selama kita berbuat yang benar maka tidak perlu takut. Justru kita akan memperoleh pujian dikatakan oleh firman Tuhan. Sebaliknya jika mereka yang takut adalah mereka yang melakukan yang namanya kejahatan, ya kan? Yang melakukan kejahatan. Maka dari itu Paulus mengatakan bahwa berbuat baiklah, bayar pajaklah,
bayar pajak kepada mereka yang berhak menerima pajak. Ya, karena memang isu pada waktu itu memang sangat melekat dengan yang namanya pembayaran upeti pajak kepada kaisar pada waktu itu. Jadi bilang, bayarlah pajak, patuhilah apa yang menjadi ketetapan pemerintah yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebab di ayat yang kedua dikatakan, bagi mereka yang tidak melakukan atau tunduk kepada pemerintah, dikatakan bahwa mereka akan dihukum. Mereka akan memperoleh hukuman. Untuk itu sekali lagi, tunduklah kepada pemerintah yang adalah hamba Allah dengan hati yang penuh kesadaran atas dasar bahwa Allah tidak segan menghukum mereka yang memberontak. Nah, oke, sampai di sini kita paham bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa kita tunduk kepada pemerintah dengan kedua alasan tadi. Kuasanya diberikan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, gitu kan ya. Dan dia adalah hamba Allah. Tentu pasti kita bergejolak dalam diri kita. Kita bertanya-tanya karena kan melihat keadaan kenyataan pemerintah yang ada di hadapan kita, seperti itu ya. Mungkin kita bertanya, oke, kalau begitu berarti kita ya udah tunduk-tunduk aja deh. Kan bilang kayaknya udah final banget nih, bilang Tuhan kan yang tetapin. Jadi ya udah tunduk aja lah. Terserah deh mau ngapain, tunduk-tunduk aja deh. Atau ada juga yang mengatakan bahwa lah kalau pemerintahnya itu jahat, pemerintah itu menyiksa kita, ya kan? Pemerintah itu jahat, tidak benar, ya kan? Apakah kita tetap tunduk dan takluk kepada pemerintah yang demikian? Ataukah kita harus melakukan pembalasan atau memberontak? Ya saya percaya ini juga akan menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Problem kita kan karena melihat kenyataan bahwa ini kayak perintah dari Paulus ini perintah yang bernilai harus, wajib, kayak tidak ada lagi satu sisi untuk kita kayak membangkang atau memberontak. Kayak ini harus, wajib gitu kan, kayak udah ngelok gitu. Sehingga pada kita mungkin kita bertanya dalam diri kita, kalau gitu kita harus tunduk-tunduk aja. Tapi kalau misalnya dia memerintahnya begini, tidak sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan ketetapan, apakah kita harus diam-diam saja atau harus memberontak? Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat dari penjelasan tadi ya, terutama penekanan dikatakan bahwa kuasa atau otoritas dibalik dari pemerintah itu adalah berasal dari Allah. Sebenarnya sudah bisa menjawab akan pertanyaan dan juga mungkin keraguan kita tentang hal ini. Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa ketundukan kita kepada pemerintah karena berdasar pada kesadaran kita bahwa otoritas tertinggi adalah Tuhan, bukan kepada oknumnya. Tapi otoritas tertinggi adalah dari Tuhan. Sebab pemerintah adalah hamba Allah. Dia adalah wakil Allah. Kuasa yang ada dalam pemerintah adalah kuasa yang berasal dari Allah. Dan ditetapkan oleh Allah untuk kebaikan dan kehendak Allah bagi manusia. Nah jadi pemahamannya di sini adalah bahwa semua pemimpin manusia, maksudnya pemimpin manusia berada jauh di bawah Allah dan bukanlah Allah, karena Allah lah yang menetapkan kepemimpinannya. Tidak benar jika penguasa dunia yang mengangkat dirinya sebagai Allah. Pemerintah manusia bukanlah pemerintah tertinggi. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang terbatas. Memang ada kehendak ilahi atau ada penetapan atau mungkin ada yang namanya ketetapan dari Allah dalam kepemimpinannya, tetapi mereka bukanlah sang ilahi. Sehingga ketika kita mengagungkan seorang penguasa dunia melebihi Allah adalah sebuah kesalahan. Dan jika hukum yang dibuat oleh penguasa manusia bertentangan dengan hukum Allah, maka kita wajib tidak taat mengikuti hukum tersebut. Namun bukan dengan sebuah sikap pemberontakan, melakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai aturan. Nah Bapak Ibu, fokus kita adalah kuasa. Dan otoritas tertinggi adalah Allah. Ketundukan kita kepada Allah. Nah ketika Allah memberikan kuasanya kepada pemerintah dengan tujuan adalah untuk menjalankan ketetapan Allah demi kebaikan manusia. Namun jikalau oknum pemerintah tersebut
tidak melakukan atau melayani, dia kan wakil Allah, hamba Allah, tidak melayani akan kehendak Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita, maka kita wajib untuk tidak, karena fokus kita kepada ketundukan kepada Allah. Ya, ketundukan kepada Allah. Namun ketidaksetujuan kita atau mungkin ketidaksukaan kita, mari kita tunjukkan dengan cara yang baik dan benar. Ya, seperti kita katakan bahwa tadi dikatakan kan, berbuat baiklah. Ya, karena meskipun pemerintah itu bisa dikatakan, ya kalau waktu itu kan pemerintah kayak kaisar itu kan mungkin suka untuk menindas dan segala macamnya. Tapi selama selama jemaat Roma berbuat baik, ya, melakukan hal yang benar, itu pasti tidak akan terjadi seperti itu, ya. Tidak terlalu memberikan pengaruh, berdampak yang besar dalam kehidupan. Sehingga kita boleh melihat bahwa kita boleh, ya, wajib tidak mengikuti hukum tersebut. Kalau hukum itu ditetapkan melanggar atau tidak sesuai dengan ketetapan Allah, kita tetap boleh tidak wajib, namun dengan satu keadaan bahwa tetap melakukan dengan cara-cara yang baik dan benar sesuai aturan. Tetap menghormatinya, sebab kembali lagi fokus kita kepada kuasa, bukan kepada oknumnya. Bapak Ibu, namun kita juga perlu mengkritisi diri kita, Bapak Ibu, ya. Terkadang kita selalu menggunakan alasan melihat, wah pemerintah itu memang jahat. Dia selalu melakukan hal-hal yang tidak seperti ini. Dia korup, dia seperti ini. Bapak Ibu, kita juga perlu mengkritisi diri kita, ya. Terkadang bisa jadi, ya, memang pemerintah itu melakukan hal yang tidak berkenan. Namun terkadang dia melakukan hal itu pun juga atas dasar diri kita. Kita pun juga terlibat di dalamnya. Kita mengatakan bahwa pemerintah itu korup, tapi kita tetap memberikan lapangan atau memberikan area main bagi para koruptor. Kita juga yang sering memberikan tempat bagi mereka untuk bertumbuh. Nah, Bapak Ibu, kita juga perlu mengkritisi, ya. Terkadang kita melihat satu sisi bahwa wah pemerintah itu seperti ini. Tapi terkadang hal itu terjadi pun karena ada andil diri kita. Kita yang memberikan mereka untuk pada akhirnya asik bermain dalam keadaan demikian. Jadi ini pun juga menjadi perhatian kita. Ya, kita tunduk karena kuasa Allah di balik itu semua. Namun ketika hal itu tidak sesuai, kita boleh untuk melawannya. Tapi kalau kita melawan kita juga harus melihat, jangan-jangan kita juga ada andil ketika mereka untuk melakukan penyelewengan tersebut, ya. Kita punya andil gitu kan di dalam mereka pada akhirnya berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan ketetapan Allah. Jadi kita perlu dengan hikmat Tuhan untuk melihat akan hal ini. Nah, di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika pemerintah tidak melayani Tuhan dengan benar, tidak menjalankan tugas dengan benar, bahkan menjadikan diri melebihi Tuhan, kita boleh untuk memberikan koreksi, namun tetap dengan ketundukan. Rasul Petrus di dalam bagian firman Tuhan juga memberikan suatu pengecualian pada suatu keadaan tertentu bahwa warga negara juga dapat tidak mentaati penguasa jikalau penguasa itu menuntut sesuatu yang menjadi milik Allah. 1 Petrus 2 ayat yang ke-13 berkata, tunduklah karena Allah. Tunduklah karena Allah. Di dasar ketundukan kita karena Allah. Kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Bapak Ibu, di sini mau menyatakan bahwa kita tunduk kepada pemerintah karena Allah. Dengan kata lain, Allah menjadi sumber utama kita tunduk kepada pemerintah. Sehingga jika pemerintah tidak sejalan dengan Allah, maka kita bisa tidak taat, namun lakukanlah dengan tidak mendatangkan kekacauan atau dengan hal yang benar. Sebab biarkanlah Allah sendiri yang akan datang menentang dan membangkitkan umat untuk menentang pemerintah yang demikian. Bapak Ibu, kalau kita melihat Musa, kita tahu Firaun waktu itu menindas bangsa Israel pada waktu itu. Melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Apakah Musa langsung melakukan hal-hal yang tidak berkenan? Tidak, Bapak Ibu. Pada akhirnya Musa datang ke Firaun, dia menyampaikan sesuatu.
Bahkan Yesus sendiri tadi kalau kita melihat ketika dia diadili dengan suatu hal yang tidak benar gitu kan ya. Ketika dia berhadapan dengan Pilatus. Yesus pun juga dia menentang akan hal itu. Tetapi dia tidak menentang dengan hal yang gerasa gerusuk atau dengan hal-hal yang istilahnya mungkin saat ini yang lebih anarkis Bapak Ibu. Tidak Bapak Ibu. Allah membiarkan Allah sendiri yang akan datang menentang dan membangkitkan umat untuk menantang. Dan Bapak Ibu, ketundukan kita terhadap pemerintah, meskipun kita melihat bahwa pemerintah itu tuh begitu anarkis, begitu jahat, mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita ataupun ketetapan Allah Bapak Ibu. Tapi kita di sini dikatakan tunduklah. Nah di sini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa ada suatu alasan pragmatis di balik itu semua. Terkadang bahwa memang Tuhan mengizinkan pemerintah yang demikian ada di tengah-tengah kita. Atau menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ada alasan pragmatis karena ada sesuatu yang mau Allah sampaikan. Atau Allah ingin tunjukkan, nyatakan bagi setiap kita. Bapak Ibu kalau kita melihat alasan Paulus pun juga ya. Kalau kita perhatikan dengan seksama dalam bagian ini. Paulus pun juga memiliki alasan pragmatis. Dimana kalau kita melihat kan ini konteks dimana pada waktu itu ada sering orang Yahudi itu sering sekali melakukan pemberontakan terhadap kaisar. Terhadap ketetapan-ketetapan. Nah dalam golongan Yahudi ada yang namanya golongan orang selot. Nah golongan orang selot ini adalah orang yang suka menentang. Karena mereka merasa bahwa pemerintahan yang sejati itu adalah pemerintahan di bawah kepemimpinan Allah. Jadi ketika ada orang kayak semacam raja atau apapun itu, khususnya pada waktu itu konteksnya adalah kaisar, itu mereka akan membelot, mereka akan melakukan yang namanya pemberontakan. Dan memang pemberontakan kalau kita melihat sejarah, pemberontakan kaum selot ini sangat besar dan sangat masif Bapak Ibu ya. Amat sangat masif di dalam melakukan pembelotan. Dan pada waktu itu ada orang-orang Kristen yang terpengaruh. Yang terpengaruh dengan ajaran orang selot ini yang mana mereka akan membangkang terhadap pemerintah. Sehingga Paulus di sini mau ngomong kepada jemaat bahwa jangan lakukan hal demikian. Tunduklah kepada pemerintah. Meskipun tahu bahwa kaisar itu amat sangat luar biasa. Ya, amat sangat luar biasa jahatnya gitu kan. Toh saat ini ketetapan yang diberikan adalah untuk membayar pajak. Ya, lakukanlah, tunduk saja. Toh saat ini kan kekristenan tidak diganggu gugat. Tidak terlalu diganggu gugat banget lah. Ya kan, penginjilan masih berjalan gitu kan ya. Kita melihat sebenarnya itu surat Roma ini nih amat sangat syarat dengan nilai-nilai penginjilan Bapak Ibu. Jadi pada waktu itu penginjilan itu tengah berjalan. Kondisi jemaat tengah berkembang pada waktu itu. Sehingga ada nilai sisi pragmatis dari Paulus bilang gini, sudah tunduklah kepada pemerintah. Saat ini keadaan kan membayar pajak, bayarlah pajak gitu kan. Selama kita masih dalam keadaan yang tenang. Kalian mau nanti kalian akan diusir. Kan waktu itu memang orang-orang Yahudi di dalam kekaisaran siapa gitu saya lupa. Sempat terjadi pengusiran. Jadi orang-orang Yahudi itu diusir dari kota Roma. Karena pemberontakan mereka. Nah sehingga ketika mereka sudah kembali lagi ke kota Roma. Tengah membangun jemaat. Tengah membangun jemaat. Tengah lagi lancar-lancarnya penginjilan. Sudah tunduklah. Ada sisi pragmatis dari Paulus yang Paulus nyatakan kepada mereka di balik perintah ini. Di mana mereka harus tunduk demi agar kekristenan itu terus bertumbuh. Ya, karena Bapak Ibu, Kristen pada waktu itu adalah sekte dari Yahudi. Jadi ketika orang Yahudi itu membangkang ataupun ada sesuatu kegiatan yang amat sangat mengganggu ketentraman orang Romawi pada waktu itu kan, Pax Romana, pemerintah Romawi itu tuh orang yang tidak mau ada sesuatu yang mengganggu kestabilan mereka gitu kan. Ketika ada yang memberontak, orang Yahudi yang memberontak saja, maka orang Kristen juga akan kena gitu kan. Orang Kristen juga akan kena karena dihitung sebagai sektenya orang Yahudi. Sehingga Paulus bilang, sudahlah tenang, taat. Toh nggak susah kan, toh nggak berat, cuma membayar pajak gitu kan. Bayar bagian, makanya katakan bayar apa yang menjadi bagiannya. Yang menerima pajak ya bayar gitu kan, bayar sesuai dengan ini. Karena apa? Karena demi agar pertumbuhan kekristenan pada waktu itu tidak terhambat. Nah Bapak Ibu, terkadang Tuhan memakai hal-hal demikian juga untuk hal-hal yang demikian. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi untuk bagaimana Tuhan mengatur sesuatu dalam kehidupan orang-orang percaya di tengah keadaan yang menghimpit untuk menambah
menambah kekuatan iman kita. Bagaimana kita boleh menjadi pribadi yang lebih kuat lagi seperti itu Bapak Ibu. Sehingga tunduklah. Meskipun akan ada yang namanya penderitaan. Meskipun ada yang namanya ketidaknyamanan dalam hidup. Tapi biarkanlah itu terjadi. Tidak akan ada ruginya. Seperti tadi, toh mereka akan bertumbuh. Kekristenan tetap berjalan. Pertumbuhan Kristen tetap jalan. Toh kita pun juga dalam artian toh iman kita juga semakin dikuatkan. Bagaimana kita boleh semakin mengerti gitu kan. Jadi tidak ada ruginya sama sekali. Pemerintah sekarang memang banyak sekali aturan-aturan yang membagongkan ya Bapak Ibu. Kadang-kadang ini, kadang-kadang itu gitu kan ya. Amat sangat membingungkan setiap kita. Namun Bapak Ibu, jikalau peraturan-peraturan itu tuh tidak sampai pada akhirnya mengganggu ketentraman iman kita. Mengganggu pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Mengganggu atau mengambil alih otoritas Allah dalam kehidupan kita. Toh itu bukan suatu hal yang merugikan bagi setiap kita. Kita tetap tunduk. Namun dengan kepemahaman bahwa otoritas tertinggi adalah daripada Allah. Namun kalaupun kita ingin ya tadi seperti dikatakan bahwa pengen sekali untuk dalam artian tidak benar nih harus melawan. Kita harus memberikan kayaknya sudah dikasih kesempatan tapi kayaknya sulit deh. Kayak kita harus deh melakukan yang namanya pertentangan. Kita harus resisten terhadap hal itu. Namun Bapak Ibu itu semua hal itu tidak masalah. It's okay, tapi harus dengan cara yang tepat. Apakah berarti kita tidak tunduk kepada pemerintah? Jelas kita tetap tunduk Bapak Ibu. Karena apa? Kita melawan karena atas dasar kebenaran. Otoritas Allah terganggu oleh sikap-sikap pemerintah. Jadi itu wajar, jelas untuk kita melakukan. Tapi lakukanlah dengan cara yang benar. Perbuatan baik tidak serta-merta menutup mata dan membenarkan yang salah. Ini jelas keliru Bapak Ibu. Perbuatan yang baik haruslah diwarnai oleh sikap kritis, realistis, positif, kreatif, dan konstruktif. Bukan destruktif. Konstruktif berarti apa? Harus yang membangun, bukan untuk menghancurkan. Sehingga mari berbuatlah baik ya. Jangan menjadi orang yang pada akhirnya membeo. Ya udah lihat pemerintah kacau kayak gitu. Ya karena bilang kan pemerintah kan harus ketetapan dari Tuhan. Jadi ya udah ikut. Tidak Bapak Ibu ya. Tidak juga memiliki nilai seperti itu. Kita boleh melakukan pertentangan namun sesuai dengan ketetapan yang benar. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Marilah sebagai murid Kristus yang ditempatkan oleh Tuhan. Tunduklah kepada pemerintah bukan karena takut. Melainkan dengan hati nurani menyadari bahwa pemerintah ada karena kuasa dan ketetapan Allah serta pemerintah adalah hamba Allah. Berbuat baiklah selama ketetapan itu adalah ketetapan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ataupun kalaupun tidak, berbuat baik adalah bagaimana kita bisa hadir, membangun agar kondisi pemerintah boleh berjalan dengan baik. Kalaupun pemerintah tidak sejalan dengan ketetapan Allah, hormatilah namun ketaatan kita lebih utama kepada Allah. Jika hendak melawan, lawanlah dengan cara yang baik dan benar, bukan menimbulkan kekacauan. Tuhan terkadang memakai pemerintah yang lalim atau hal-hal yang pemerintah yang begitu jahat. Untuk apa? Untuk menyatakan kehendaknya bagi setiap kita. Maka dari itu Bapak Ibu tunduklah kepada pemerintah. Bangunlah relasi bersama dengan pemerintah. Hiduplah sebagai murid-murid Kristus, sebagai warga negara yang benar-benar peduli terhadap pemerintah. Di mana kita tunduk dan kalaupun ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita ambil bagian di dalamnya untuk melakukan perubahan sebagai agen perubahan. Bapak Ibu, kita jangan menjauhkan diri dari pemerintah ketika kita melihat pemerintah itu jahat Bapak Ibu. Mari ketika ada kesempatan untuk kita bisa masuk ke dalam pemerintahan. Pakailah hal itu untuk kita pakai apa? Untuk membagikan kebenaran yang sesungguhnya. Kalau memang kita ada bagian, kita memiliki kesempatan untuk bisa masuk ke dalam pemerintahan. Pakailah saat itu untuk memperbaiki jikalau pemerintah itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, demonstrasi adalah hal yang sesuai dengan undang-undang. Terkadang kita selalu melihat demonstrasi itu adalah sesuatu yang negatif. Karena memang demonstrasi kebanyakan pada umumnya itu selalu melakukan hal-hal yang anarkis. Bawa bom molotov lah, menghancurkan lah, penjarahan lah. No, kita bisa melakukan hal itu Bapak Ibu. Namun dengan cara yang benar dan dengan alasan yang tepat. Mari kita ambil bagian yang baik Bapak Ibu ya. Kepada pemerintahan kita melakukan perubahan, pakailah dengan cara yang baik dan tepat
bayarlah pajak sesuai apa yang menjadi ketetapan yang diberikan. Pakai waktu itu. Jangan malah kita pada akhirnya sudah apatis dengan pemerintah. Tapi kita sering kali membuka celah bagi pemerintah untuk bertindak semakin tidak benar. Pakailah kita keberadaan diri kita untuk sebagai garam dan terang. Saya suka sekali dengan pernyataan dari Pak Yakub Susabda mengenai bagian ini. Dia bilang begini, kalau kita melihat teks ini pada akhirnya sesungguhnya apa sih yang Tuhan inginkan? Tuhan inginkan adalah bagaimana murid-murid Kristus itu mau menjadi garam dan terang bagi kehidupan negara atau pemerintah di tengah sebuah negara di mana Tuhan tetapkan. Jadi Bapak Ibu, mari kita dengan dasar dan konsep ini, kita mau menjadi garam dan terang di tengah bangsa dunia ini. Kita hormati pemerintah. Kalaupun pemerintah itu tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan, mari kita bentuk pemerintah itu menjadi pemerintah yang benar dengan cara-cara yang baik dan tepat. Bukan dengan hal anarkis, bukan malah membiarkan kehidupan, memisahkan kehidupan kita dengan kehidupan pemerintahan. Itu urusan sendiri dah, saya nggak mau tahu, yang penting saya masih bisa hidup, saya masih bisa bertumbuh. No Bapak Ibu, itu merupakan bagian kita. Bagian kita sebagai warga negara. Mari kita membangun. Nehemia ketika melihat kondisi bangsa Israel yang begitu bobrok, yang begitu sudah hancur-hancuran. Apakah dia membiarkan, meninggalkan bangsa Israel? No, justru dia menangis. Justru dia berupaya semaksimal untuk membangun kota Israel, Yerusalem pada waktu itu. Dia berupaya, dia memiliki beban yang besar kepada negaranya. Mari Bapak Ibu, kita saat ini sebagai murid-murid Kristus di tengah sebuah negara yang Tuhan tepatkan. Mari kita pakai ini sebagai sarana kita untuk menjadi terang bagi mereka. Kita tunduk kepada pemerintah karena memang kuasa pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Berasal dari Allah. Namun jika tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mari kita perbaiki itu. Bukan malah kita meninggalkan, kita malah memprotes dengan makian, dengan marahnya. No, tapi mari kita pakai dengan hal yang benar. Masuk kepada pemerintahan, hidup sebagai warga negara yang taat dan patuh gitu kan ya. Hal-hal simpel, hal-hal kecil itu banyak sekali bisa kita lihat ketika kita hidup sebagai warga negara. Mentaati lampu lalu lintas, bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan. Dan ini merupakan satu proses bagi setiap kita untuk menjadi murid-murid Kristus sebagai warga negara. Bapak Ibu tahu emulgator Bapak Ibu? Ya mungkin ini istilah yang agak sedikit unik ya. Bapak Ibu, emulgator adalah senyawa yang membantu untuk mengemulsikan kedua zat minyak dan air ya. Kembali kepada pendahuluan saya. Dimana zat ini adalah zat tambahan untuk membuat agar air dan minyak itu menjadi bersatu ya. Menjadi bersatu. Nah Bapak Ibu, emulgator antara murid-murid Kristus dan pemerintahan adalah Tuhan itu sendiri. Berfokus kepada Tuhan, melihat otoritas tertinggi adalah otoritas yang daripada Tuhan. Itulah yang akan menjadikan dasar bagi setiap kita. Yang awalnya mungkin kita terlalu apatis dengan pemerintah, yang terlalu kita merasa pemerintah terlalu jahat. Justru di sini kita boleh kembali dilihat dan melihat itu akan menyatukan kedua sisi ini. Sehingga kita tidak lagi menjadi murid-murid Kristus yang hidup dalam dualisme. Saya kerohanian saya lebih fokus ke sini. Dan saya melupakan akan pemerintahan saya. No, tapi dari situ akan menyatu. Ya, Allah kita, otoritas Allah kita adalah emulgator bagi kita dan juga pemerintah. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk firman yang boleh kami sampaikan. Yang boleh kami dengarkan pada siang hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan ketika mungkin hal mengenai relasi dengan pemerintahan ini jadi sesuatu hal yang sering atau jarang sekali kami dengarkan. Jarang sekali kami boleh pikirkan. Namun dan kami bersyukur bahwa Tuhan kembali lagi memberikan suatu kesempatan bagi kami untuk boleh dapat belajar akan hal ini. Untuk melihat akan hal ini. Dan boleh membawa kami untuk boleh mengambil bagian di dalam ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan nyampaikan bagi setiap kami. Biarlah kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang utuh.
murid-murid Kristus yang tidak hanya mementingkan satu sisi, namun kami boleh melihat akan seluruh keberadaan diri kami. Karena panggilan kami sebagai murid-murid Kristus yang Tuhan tetapkan bukan hanya untuk bagi diri kami sendiri, namun untuk suatu hal yang begitu luas bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.